Hana, bukan teh. Dah. Contoh tuh, teteh kamu. Udah, apaan sih? Emang apaan ini? Kamu suka juga? Rin, karena penampilan aja. Jawab. Hai semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Pasti sudah pada gak sabar kan sama video terbaru dari kita. Ya, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Sampai Nanti Hana, yang tayang perdana pada 5 Desember 2024 dan mendapatkan rating 6,3 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang kisah cinta antara Gani dan Hana yang saling mendukung di kampus Bandung. Gani diam-diam menyimpan perasaan cinta terhadap Hana, tetapi tidak berani mengungkapkan perasaannya secara langsung, hanya melalui tulisan di buku hariannya. Hana yang telah lama menjadi sosok yang dekat dengan Gani, kemudian menikah dengan Arya dan pindah ke Belanda. Namun pernikahan Hana dengan Arya ternyata tidak sesuai dengan harapan, karena Hana mengalami hubungan yang tidak sehat dan mengalami kekerasan verbal dari suaminya. Film ini menyoroti bagaimana nih seorang perempuan bisa terjerat dalam hubungan toksik dan bagaimana dia berjuang untuk keluar dari situasi tersebut. Oke deh, daripada kalian penasaran sama kelanjutan ceritanya, jangan lupa dulu like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya Mimin semakin semangat nih untuk kontennya. Dan inilah film Sampai Nanti Hana. Scene awal kita diperlihatkan seorang laki-laki bernama Gani yang baru masuk kuliah dan dia diwawancarai nih oleh Hana karena dia adalah kepala ekstrakurikuler jurusan hukum. Teh? Hana, bukan teh. Mereka sering pergi ke hutan bersama nih dengan gengnya untuk keluar dari kebinsingan di kota. Ternyata Gani sudah menyimpan rasa suka kepada Hana karena dialah menjadi wakilnya. Hana dan gengnya sering melakukan demo karena merasa bertanggung jawab pada Indonesia sebagai generasi muda. Saat demo berjalan, tiba-tiba kerusuhan terjadi dan Hana jatuh dan tersenggol orang nih. Untungnya Gani sebagai fotografer membantu Hana untuk bangun. Gani juga mengantar Hana pulang, tapi Hana seperti sangat cuek guys dan tidak sadar kalau Gani suka padanya. Dah. Di rumahnya, Hana membersihkan lukanya sedangkan Gani pulang ke kosannya. Di malam hari tiba-tiba Saras, yaitu tetangga kosnya, memanggil Gani nih dan meminjam uang untuk membayar ojek sekaligus memasangkan rak sepatu yang dia beli. Sepertinya Saras suka nih guys sama Gani dan dia cari kesempatan gitu untuk bersama dengannya. Di rumahnya Hana selalu dibandingkan dengan kakaknya oleh mamanya. Hana selalu tertekan nih selama di rumah, apalagi mamanya yang sering menghina Hana. Aduh, Hana hanya bisa menghindar nih guys. Contoh tuh, teteh kamu. Keesokan harinya, Gani tiba di kampus dan bersiap untuk meeting nanti. Hana juga dating dan dia juga lagi ngeprint di kampusnya. Saat itu ada Arya yang ikut orasi demo dan dia mengajak Hana berdebat dan seperti penasaran sama sosok Hana. Hana pun kembali ke ruangannya untuk menjual artikel buatannya yang disukai oleh teman-temannya nih. Di ruangannya Gani menanyakan luka Hana kemarin, tapi Hana tidak sadar kalau lagi diperhatiin oleh Gani nih guys. Udah, apaan sih? Malam harinya di kosannya Gani dia menulis ke buku diari soal perasaannya sama Hana. Tiba-tiba ada tetangga nih yang memanggilnya, katanya Saras pingsan. Gani pun langsung menghampiri Saras dan Saras pun sadar guys. Saras pun mengajak Gani untuk makan di luar karena asam lambungnya lagi kambuh. Gani pun tidak bisa menolak nih. Mereka pun akhirnya keluar berdua untuk makan bareng. Saras menganggap Gani seperti pacarnya ya guys. Keesokan hari di kantin sekolah Gani menghampiri Hana nih yang lagi makan. Tiba-tiba Arya dating dan memberikan komentar soal artikel Hana. Selain itu dia juga memberikan hadiah untuk Hana yang katanya tidak boleh Hana buka di sana. Arya suka nih kepada Hana sepertinya nih guys. Emang apaan ini? Hana pergi naik bus nih dengan gengnya itu. Selama perjalanan mereka mengobrol gitu dan Hana pun ketiduran ke bahu Gani.
Gani memilih untuk diam nih, disadarkan oleh Hana. Cie, sampai Gani nih mengelus kepala Hana nih guys. Tiba-tiba di tengah jalan, busnya berhenti karena mogok. Gani pun memilih untuk turun dan Hana menyusul Gani. Gani pergi ke sungai dekat sana dan mereka pun ngobrol nih. Dan Gani cerita kalau Saras suka sama Gani. Hana pun mendukung Gani guys. Tapi bukan itu respon Gani yang diinginkannya. Hana pun mengajak balik karena takut ketinggalan busnya. Kamu suka juga? Keesokan harinya mereka pun tiba di kampus lain dan Hana yang melakukan orasi. Setelah orasi ada cowok yang menghampiri Hana dan memuji orasi Hana. Dan juga karena Hana cantik nih. Hana pun emosi dan hampir berantem di sana guys. Dan pada malam harinya saat mereka di warung, Hana cerita kalau dia kecewa omongannya didengarkan hanya karena parasnya yang cantik. Karena Hana itu perempuan. Gani pun menyemangati Hana supaya tidak sedih lagi nih. Rin, karena penampilan aja. Saat Hana pulang, lagi-lagi ibunya mengomentari Hana yang katanya tidak bisa menjaga penampilan. Hana pun bilang kalau dia ingin mandiri supaya tidak direndahkan lagi oleh ibunya dan juga kakaknya yang lagi dilamar sama pacarnya. Hana hanya bisa terdiam dan merenung di kamarnya guys. Keesokan harinya di kampusnya Hana juga kepikiran sama omongan ibunya. Dan saat dia masuk, semua temennya juga terdiam nih. Ternyata semua ngerjain Hana guys. Di sini Hana hanya bisa bahagia kalau sama teman-temannya ya, bukan sama keluarganya. Jawab. Dan di saat Gani sedang mencuci foto di ruangannya, tiba-tiba Hana pun masuk karena dia penasaran melihat Gani yang sedang mencuci fotonya. Mereka pun mengobrol sambil Gani bekerja. Dan dia bercerita nih kalau ayahnya memang jurnalis foto yang bakatnya menurun padanya. Tiba-tiba Gani menanyakan kepada dia. Dia tidak pernah diajak main ke rumah Hana. Dan ya, Hana tidak menjawab apa-apa karena dia tidak menjelaskan kondisi rumahnya sekarang. Saat kelas berlangsung, tiba-tiba ada demo yang ternyata membahas soal artikel yang dibuat oleh Hana. Yang katanya isi artikel itu mempengaruhi orang lain untuk golput. Padahal maksud Hana tidak begitu guys. Sepulang kuliah seperti biasa, Hana dan Gani makan di warung untuk menenangkan diri. Dan keesokan harinya, saat Hana mau keluar dari perpustakaan, dia tidak sengaja menabrak Arya. Dan Arya mau mendonasikan bukunya ke perpustakaan itu. Arya melihat skripsi Hana yang masih belum selesai. Dan dia bilang kalau Arya mau membantu Hana untuk menyelesaikan skripsinya. Setiap Hana lagi di perpustakaan, Arya menghampiri Hana memberikan beberapa buku untuk referensi skripsinya. Dan teman Hana bilang kalau Arya ini adalah anak orang paling kaya raya di daerah sana. Gani diberikan sedikit upah nih oleh dosennya karena sudah menjalankan ekstrakurikuler dengan baik. Sepulang dari kelas, Hana pergi ke sebuah rumah yang terlihat besar. Ternyata itu adalah rumah Arya guys. Arya baru saja mau keluar, tapi saat melihat Hana, dia mengajak Hana untuk masuk dan bertemu dengan ibunya. Rumahnya memang sangatlah mewah guys, dan mereka dari keluarga terpandang. Tapi ibunya nih bersikap baik kepada Hana. Mereka pun mengobrol, dan ibunya Arya menawarkan supaya mereka langsung menikah daripada lama-lama pacaran. Dan Hana bisa juga lanjut S2 ke Belanda sambil menemani Arya. Hana sangat kaget guys, karena dia kan tidak kenal jauh sama Arya, tapi tiba-tiba sudah mau dijodohkan. Tapi cara ini adalah salah satu cara supaya Hana bisa keluar dari rumahnya yang tidak nyaman itu. Jadi kamu bisa berangkat bareng sama Arya? Keesokan harinya di rumah Hana, tiba-tiba Arya sudah memasangkan komputer untuk membantu Hana mengerjakan skripsi tanpa perlu ke warnet. Ibunya Hana sangat menyambut Arya dengan baik karena Arya dari keluarga terpandang guys. Dan ibunya Hana menasihati Hana kalau ini adalah pilihan terbaik. Wan, kalau keluar dari rumah dalam keadaan sudah bersuami. Saras tiba-tiba ada di kamar kos Gani dan dia menangis nih karena dia melihat catatan Gani kalau ternyata dia menyimpan perasaan pada Hana selama ini. Dan perasaan Saras justru tidak terbalaskan nih. Aduh. Jurnal AA. Hana sangat semangat nih mengerjakan skripsinya guys. Bahkan dia sampai ketiduran. Hari sidang Hana pun tiba dan dia ditunggu oleh teman-temannya dan juga Arya yang mau memberikan bunga untuknya. Hana sangat senang nih guys, didukung oleh teman-temannya dan juga Arya yang mendukung Hana nih. Di rumahnya Arya ternyata sudah terlihat akrab nih sama ibunya Hana guys. Dan justru dia dibuatin kue kesukaan Hana supaya Arya juga mencobanya. Hana seperti aneh melihat kedekatan ibunya dengan Arya. Karena Hana sudah lulus, Gani mengajak Hana untuk nongkrong di luar
karena dia sudah lama tidak kumpul lagi seperti biasa. Mereka pun ngobrol biasa sampai akhirnya Hana bilang kalau seminggu lagi dia mau menikah dengan Arya. Walaupun Hana tidak mempunyai rasa pada Arya, tapi ini adalah kesempatan Hana untuk keluar dari rumahnya dan melanjutkan S2. Gani kaget guys mendengarnya, dan dia seperti tidak percaya gitu kalau wanita yang ia cintai sudah mau menikah dengan orang lain. Hana pun memilih pergi, dan hari itu adalah hari patah hati Gani karena dia masih belum sempat mengungkapkan perasaannya kepada Hana. Aduh. Hana sedikit bimbang setelah melihat baju pengantinnya yang akan dipakai besok. Tapi mau tidak mau, Hana harus menjalani hidupnya yang seperti ini. Gani pergi ke ruangannya yang biasa berkumpul dengan Hana, dan dia melihat kenangannya sampai akhirnya undangan pernikahan Hana tiba di tangan Gani. Aduh, galau berat nih guys. Pernikahan Hana dan Arya pun berjalan sangat lancar, dan keesokan harinya Hana langsung pergi dan dia tinggal di Belanda dengan Arya. Di Indonesia, Gani hanya tetap galau karena dia tidak bisa membuang perasaannya kepada Hana. Beberapa tahun kemudian akhirnya Hana melahirkan anak, dan di malam hari Arya menyuruh Hana untuk menaruh bayinya di rumah sakit supaya bisa diurus saja. Tapi Hana tidak mau nih guys, karena dia mau mengurusnya sendiri dan dia pun mampu. Keesokan harinya Arya kayak jengkel gitu guys sama Hana karena sarapannya telat, padahal Hana sedang kecapean setelah mengurus anaknya guys. Saat Hana dan Arya belanja, tiba-tiba belanjaannya jatuh, dan bukannya menolong, Arya malah mengatai-ngatai Hana tidak becus dalam memegang barang. Waduh, Arya kok kayak gitu ya guys. Hana mengurus anaknya sendirian yang tidak bisa diam saat menangis. Bahkan Hana mengalami baby blues dan sempat ingin meningsoikan anaknya nih. Untungnya Hana sadar dan masih bisa menyelamatkan anaknya. Di Indonesia, Saras dan Gani akhirnya menikah. Tapi pernikahan mereka penuh dengan keributan. Karena Saras masih tidak percaya Gani benar-benar mencintainya. Karena dia tahu nih sendiri kalau Gani sudah lama menyimpan perasaan kepada Hana yang mungkin tidak bisa tergantikan olehnya. Saat mau berangkat kerja, Arya mencari kaos kakinya yang hilang, dan dia menyuruh Hana untuk mencarinya. Tapi Hana lagi membersihkan bajunya yang kena muntahan anaknya itu guys. Arya juga marah karena makanan dan kopinya belum disiapkan, dan dia sering marah-marahin Hana guys. Disinilah Hana mengalami kekerasan verbal oleh suaminya sendiri. Beberapa tahun kemudian anaknya Hana sudah besar dan masuk sekolah. Hana marah kepada anaknya karena anaknya berantem sampai membuatnya diskors selama 3 hari. Hana menyuruh Raka, yaitu anaknya, untuk berpura-pura tetap masuk sekolah supaya tidak dimarahi oleh ayahnya. Tapi Raka menjawab kalau dia tidak mau bersikap pura-pura terus seperti Hana mencintai papanya yang kasar itu. Di malam hari ternyata Arya mengetahui kalau Raka diskors, dan dia memarahi Raka sangat keras guys. Karena Hana membela Raka, Arya terus menghina Hana sampai mengeret anaknya nih. Aduh. Di sini emosi Hana memuncak dan dia tidak bisa menahan lagi emosinya dan berani melawan Arya. Saat Saras lagi beres-beres buku, lagi-lagi dia menemukan catatan harian Gani tentang perasaannya kepada Hana. Saras terus menangis karena dia merasa cintanya masih belum terbalaskan oleh Gani. Padahal Gani sudah berusaha melupakan Hana ya guys, dan melanjutkan hidupnya dengan Saras. Tapi Saras masih tidak percaya padanya. Di malam hari, Hana hanya bisa terdiam dan bersedih. Saat Arya sedang tertidur lelap, Hana diam-diam mencari pasportnya di meja Arya supaya dia bisa kabur dengan Raka dari sana dan meninggalkan Arya di sana. Akhirnya paspornya pun ditemukan dan Hana langsung mengambilnya guys. Keesokan harinya di pagi hari, seperti biasa, Hana mengantar Arya pergi bekerja. Saat Arya berangkat, disitulah Hana langsung membawa Raka pergi pulang ke Indonesia. Sepulang kerja, Arya mencari Hana dan juga Raka nih yang sudah tidak ada di rumahnya. Dan dia mengecek paspornya yang sudah hilang. Di sini Arya menyesal karena dia tidak bisa menjaga istri dan juga anaknya. Hana akhirnya tiba di Indonesia dan dia langsung pulang ke rumah ibunya nih. Dia disambut bahagia oleh ibunya karena ibunya juga masih belum pernah bertemu dengan Raka, yaitu cucunya. Tapi di sini ibunya mengerti kalau Hana disakiti oleh Arya yang membuatnya pulang sendirian ke Indonesia. Hana membawa Raka pergi ke psikolog karena takut mentalnya terganggu karena selama ini dikasari oleh Arya. Keesokan harinya Hana mencari informasi tentang pengacara dan ada temannya yang memberitahu nomornya Pak Ari, yaitu pengacara terkenal. Hana pun langsung menelpon Pak Ali dan meminta pertolongannya. Tapi ternyata itu bukan Pak Ali guys, tapi itu Gani.
Akhirnya mereka bisa kontek-kontekan lagi nih guys. Gani pun mengajak Hana bertemu di tempat biasa mereka berkumpul dulu saat masih kuliah. Setelah bertahun-tahun mereka tidak bertemu, Gani sangat senang bisa bertemu dengan Hana lagi guys. Mereka pun mengobrol dan ternyata hubungan mereka masing-masing sudah sama-sama kandas. Hana akhirnya tinggal di Jakarta dan bertekad untuk membesarkan Raka sendirian. Persahabatan mereka benar-benar masih terjalin guys, karena Gani juga masih belum mengungkapkan perasaannya. Dan inilah kesempatan Gani untuk mengungkapkan perasaannya yang membuat Hana kaget dan tidak sadar kalau selama ini Gani menyimpan perasaan kepada Hana. Dan Hana tidak menjawab apa-apa dan dia memilih untuk melanjutkan perjalanannya untuk pulang, sedangkan Gani mengikutinya dari belakang. Aku masih harus menghadapi fase trauma. Setibanya di rumahnya, dia masih kepikiran omongan Gani seperti tidak percaya gitu. Raka tiba-tiba memberikan Hana kado yang katanya ada yang mengirimnya tadi. Ternyata itu adalah buku diari Gani tentang perasaannya kepada Hana yang sudah ia simpan rapat-rapat selama ini. Dan baru berani dia ungkapkan nih guys. Di sungai tempat biasa mereka mengobrol, akhirnya mereka pun bertemu dan Hana mengembalikan buku itu kepada Gani. Gani memberi satu kertas lagi kepada Hana yang membuat Hana akhirnya bisa menerima Gani sebagai sahabatnya lagi. Gimana guys, keren banget kan filmnya? Seperti di kisah nyata nih. Siapa nih yang pernah suka sama sahabatnya sendiri? Ayo, segera diungkapkan ya guys, kalau gak mau ditinggal nikah nih, kayak gini. Oke deh kalau begitu, sampai di sini review film kali ini. Sampai bertemu lagi di versi selanjutnya. See you!